memaparkan tentang tantangan promosi kesehatan dalam pengembangan media. Apa yang harus dilakukan? Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu media promosi kesehatan. Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik melalui media cetak, elektronika berupa radio, TV, komputer, dan sebagainya, dan media luar ruang, sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya yang kemudian diharapkan menjadi perubahan pada perilaku ke arah positif di bidang kesehatan. Media promosi kesehatan dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Media cetak. Media cetak dapat sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Beberapa contohnya seperti buklet, leaflet, grafik, dan poster. Buklet adalah media untuk menyampaikan pesan kesehatan dalam bentuk buku, baik berupa tulisan maupun gambar. Leaflet adalah media penyampaian informasi yang berbentuk selembar kertas yang dilipat. Grafik adalah media yang berbentuk seperti majalah yang membahas tentang masalah kesehatan. Kemudian poster. Poster adalah media cetak yang berisi pesan atau informasi kesehatan yang umumnya ditempel di tembok, tempat umum atau kendaraan umum. 2. Media elektronik. Media elektronik merupakan suatu media bergerak yang dinamis, dapat dilihat dan didengar dalam penyampaian pesan-pesan kesehatan. Contoh dari media elektronik adalah TV, radio, film, video film, CD, dan VCD. 3. Media luar ruangan. Media luar ruangan yaitu media yang menyampaikan pesannya di luar ruangan secara umum melalui media cetak dan elektronika. Secara statis, misalnya papan reklame, spanduk, pameran, banner, dan TV layar lebar. Papan reklame adalah poster dalam ukuran besar yang dapat dilihat secara umum di pekerjaan. Spanduk adalah suatu pesan dalam bentuk tulisan dan disertai gambar yang dibuat pada secara lain dengan ukuran yang sudah ditentukan. Pada pelaksanaannya, promosi kesehatan tidak dapat lepas dari media karena melalui media tersebut pesan-pesan kesehatan yang disampaikan menjadi menarik dan mudah dipahami sehingga sasaran dapat dengan mudah menerima pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari media promosi kesehatan? Adapun tujuan dari penggunaan media promosi kesehatan adalah 1. Media dapat mempermudah penyampaian informasi. 2. Media dapat menghindari kesalahan persepsi. 3. Media dapat memperjelas informasi yang disampaikan. 4. Media dapat mempermudah pengertian. 5. Media dapat mengurangi komunikasi yang verbalistik. 6. Media dapat menampilkan objek yang dapat ditangkap dengan mata. 7. Media dapat memperlancar komunikasi dan lain-lain. Pada penggunaannya, media promosi kesehatan memiliki beberapa prinsip. Prinsip tersebut diantaranya adalah 1. Semakin banyak indera yang digunakan untuk menerima pesan dan informasi kesehatan dari sebuah media, maka semakin tinggi atau jelas dalam memahami pesan yang diterima. 2. Setiap jenis media yang digunakan sudah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. 3. Pesan yang digunakannya berbagai macam variasi media, namun tidak perlu berlebihan dalam penggunaannya. 4. Penggunaan media dapat memotivasi sasaran untuk berperan aktif dalam penyampaian informasi atau pesan. 5. Rencanakan secara matang terlebih dahulu sebelum media digunakan atau dikonsumsi oleh sasaran. 6. Hindari penggunaan media sebagai selingan atau mengisi waktu kosong saja. Selanjutnya, kriteria media promosi kesehatan antara lain yaitu 1. Teknologi. Ketersediaan teknologi dan mudah menggunakan. 2. Akses. Media promosi kesehatan harus mudah diakses oleh sasaran. 3. Kos. Pertimbangan biaya yang digunakan pada media promosi kesehatan. 4. Interaktiviti. Menimbulkan interaksi oleh penggunaan media. 5. Organisasi. Dukungan organisasi atau instansi. 6. Novelty. Kebaruan media yang digunakan. Semakin baru media, maka akan semakin menarik. Pada suatu media, pesan yang disampaikan haruslah efektif dan kreatif. Maka dari itu harus memenuhi beberapa
adalah pengembangan media mengembangkan suatu ide atau pokok yang dapat direfleksikan menjadi suatu pesan. 2. Pesan yang digunakan haruslah mudah dimengerti, sederhana dan jelas. 3. Pesan yang disampaikan harus dapat dipercaya, tidak bohong dan terjangkau. 4. Pesan yang disampaikan dapat memberikan keuntungan pertama bagi kedua belah pihak. 5. Pesan yang disampaikan harus memiliki satu pesan utama di dunia apapun. 6. Pesan yang disampaikan dapat menyentuh akal dan rasa atau emosi sasaran. 7. Pesan yang disampaikan dapat mendorong dan mempengaruhi sasaran untuk bertindak ke hal positif. Pada pengembangan media promosi kesehatan memiliki banyak inovasi. Inovasi tersebut diantaranya berupa leaflet, poster, audio visual, flip chart, booklet, buku saku, SMS broadcast, media sosial, permainan seperti permainan engklek, ular tangga, puzzle, kartu bergambar. Seni, contohnya lagu, jatilan, wayang kampung, musikal, dan lomba. Berdasarkan jenisnya, media promosi kesehatan dapat ditinjau dari beberapa aspek. Di antaranya yaitu 1. Berdasarkan bentuk penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya, media promosi kesehatan dibedakan menjadi bahan bacaan, di antaranya seperti modul, buku, folder, leaflet, majalah, buletin, dan lain sebagainya. Bahan peraga, poster tunggal, poster seri, flipchart, transparan, slide, film, dan lain sebagainya. 2. Berdasarkan cara produksi. Berdasarkan cara produksinya, media promosi kesehatan dibagi menjadi media cetak, media elektronika, dan media luar ruangan. Selanjutnya, konsep pembelajaran penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu jenis dari metode penelitian. Penelitian ini berfungsi untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Memvalidasi produk berarti produk ini belum ada, dan peneliti hanya menguji efektivitas atau memvalidasi produk tersebut. Perencanaan dan penelitian pengembangan adalah kajian yang sistematis tentang bagaimana membuat suatu rencana produk. Dan ini sangat membutuhkan media, apalagi media di dalam promosi kesehatan. Dan pada metodenya, media promosi kesehatan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu metode promosi kesehatan individu, kelompok, dan massa. Media promosi kesehatan individu digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang sudah tertarik akan perubahan ke arah yang positif. Metode promosi kesehatan kelompok dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah, kemudian memetakan masalah, bertukar pikiran, hingga mendorong partisipasi peserta. Sedangkan metode promosi kesehatan massa digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan yang bersifat publik. Maka dari itu, kriteria media promosi kesehatan massa tidak membedakan umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Pada pengembangan media promosi kesehatan, terdapat metode penelitian dan pengembangan. Berfungsi untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Terdapat 4 level. Level 1 yaitu peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan rancangan tetapi tidak membuat produk dan mengujinya. Level 2 yaitu peneliti tidak melakukan penelitian tetapi langsung menguji produk tersebut. Level 3 peneliti melakukan penelitian untuk mengembangkan produk yang telah ada, membuat produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Kemudian level 4 peneliti melakukan penelitian untuk menciptakan produk baru, membuat produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa media promosi kesehatan sangat berfungsi dalam tenaga kesehatan. Dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah dengan mengembangkan media tersebut.